Yuk lihat baik-baik sini. Saya mau cepat ya teman-teman. Nanti yang mau saya katakan, nanti yang muslim kenapa ada program dengan Quran, ini yang mau saya sampaikan pada anda semua. Dan waktu kita hanya sedikit. Satu, lihat sini. Allah mensifati Quran dengan nur. Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Dan saya turunkan bersamaan dengan turunnya Muhammad, itu ada cahaya yang dibawa oleh Nabi yang menerangi semua bagian kehidupan kita. Apa fungsi cahaya? Menyinari, menghilangkan yang gelap, menyingkap yang terang. Di antara yang disebut dengan cahaya, itu sepakat salah satunya dari ulama, sepakat di antara maknanya adalah pengetahuan. Ilmu disebut dengan cahaya karena ilmu itu bisa menyingkap sesuatu yang tadinya gelap. Anda tidak tahu gelap, ada ilmu jadi terang. Anda tidak mengerti gelap, ada ilmu menjadi paham. Maka ketika Quran disebut dengan nur, bagian dari isi Quran itu di dalamnya ada petunjuk-petunjuk untuk meningkatkan dan menguatkan nilai pengetahuan kita. Nah, inilah yang ketika dikeluarkan oleh ulama disimpulkan setidaknya di Al-Baqarah ayat 185 yang tadi adik kita bacakan. Lihat baik-baik. Satu, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Quran diturunkan di bulan Ramadan, istimewa, tapi kebanyakan orang nggak tahu keistimewaannya. Tahunya cuma untuk baca aja. Jadi muslim yang baik baca Quran, mulai dari Iqra supaya bisa baca. A fata a fa fata fa lam doma u lu apa lu, kan? Iqra baca. Nah, itu bukan poinnya. Poinnya itu paham isinya, paham petunjuknya, pakai sesuai kebutuhan kita. Ternyata di antara ayat-ayat itu ada ayat yang isinya tentang pengetahuan yang kalau kita bisa terapkan dalam hidup. Satu, bayinatim, kita akan punya kemampuan untuk menjelaskan apapun yang ditugaskan kepada kita, apapun yang ini Anda ketahui. Kemudian Furqan, Anda punya kemampuan untuk selalu menganalisis sehingga bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, apa yang jadi kebutuhan Anda, apa yang bukan jadi kebutuhan Anda. Disinilah kemudian dirinci di ayat lain ditemukan rumus 5K. Inilah yang saya harap Anda bawa saat nanti Anda belajar di kampus secara formal. Ada berapa? 5 apa namanya? Sebelah sini 5 apa namanya? Sini 5 apa namanya? Kurang kencang. 5 apa? Yang ini 5 apa? Percepat. K1 kritis. Apa namanya? Ingat baik-baik adik-adik ya. Saya mengajar di Indonesia, saya mengajar di luar Indonesia. Kita punya asosiasi 20 negara. Di Amerika, di Kanada, di Jepang. Saya ngajar di Belanda, kita ngajar di Den Haag, di Utrecht. Yang mau saya katakan bukan tempat mengajarnya. Sedunia sekarang sepakat bahwa yang dibutuhkan manusia di era abad 21 itu inilah 5K ini. Dan ini Anda tidak akan dapatkan ketika keluar kampus. Anda hanya akan dapatkan ketika Anda ada di kampus. Ini roadmap kita. Kak pertama, kritis. Selalu berusaha menjadi mahasiswa yang kritis, mahasiswi yang kritis. Mohon maaf, jangan menjadi mahasiswa yang hanya menerima pengetahuan apa adanya, datang ke kelas, duduk paling belakang, nggak pernah nanya, titip absen, besok ujian, pinjem catatan teman, ikut dan selesai. Itu bukan tipikal yang diinginkan menuju generasi emas. Pastikan semua apa yang Anda pelajari, Anda punya sifat kritis, tidak paham, tanyakan. Jangan pernah Anda masuk kelas dan keluar kelas dalam suasana yang sama. Apa bedanya Anda masuk dengan keluar kelas? Masuk kelas Anda tidak tahu, keluar kelas Anda tahu. Tidak mungkin Anda mendapatkan pengetahuan baru kalau Anda tidak punya sifat kritis. Ya, setiap Anda tidak memahami sesuatu, tanyakan.
Kalau perlu tanyakan sesuatu yang jarang biasa orang tanyakan. Ini bagian pertama. Kalimat saya mungkin sekarang terdengar biasa, tapi ini yang akan menentukan Anda 4 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, dan apakah Anda diwisuda dalam keadaan mahasiswa terhormat dengan prestasi tinggi atau orang biasa-biasa saja. Ingat, satu, upayakan kritis dalam setiap mata kuliah untuk memastikan semua yang kita pelajari dipahami dengan baik. Satu. Dua, kreatif. Apa namanya? Baik, saya berikan gambaran pertama dari Quran. Semua nabi yang diutus untuk menjadi rasul, itu semua mencontohkan sikap kritis. Dan sifat kritis ini hebatnya mengantarkan pada sifat kreatif. Tahu Nabi Ibrahim? Saya ulang, tahu Nabi Ibrahim? Saya tanya, yang bisa jawab, jawabannya 3 juta rupiah. Oke? Ya, tarik napas dulu. Pertanyaan besarnya, sikap kritis apa dari Nabi Ibrahim yang pernah disampaikan kepada Allah secara langsung? Saya hitung sampai 3 nih. Ya. Beri tepuk tangan. Namanya siapa? Mulkia Zikri dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika. Oke, Zikri, langsung saja. Hafal Quran berapa juz? Cuman juz 30, Ustaz. Juz 30. Baik. Sikap kritis Nabi Ibrahim yang pernah ditampilkan oleh Quran dan ini langsung disampaikan kepada Allah. Silakan. Sikap kritisnya yaitu pada saat Nabi Ibrahim itu bermimpi ketika dia itu Sebentar ya, ini cash nih langsung nih. Ketika dia ingin menyembelih Ismail, pada saat itu dia sebenarnya bimbang juga ingin menyembelih anaknya yang sudah lama ia dambakan. Tapi karena memang itulah perintah dari atas langsung, secara logika itu juga Tuhan. Sikap kritisnya apa? Siap kritisnya memerintah. Baik, kita jeda sebentar, adzan berkumandang. Tapi saya berikan bocoran, ini jawabannya sedikit agak melebar, tapi nggak apa-apa, dapat 10% jadi 300.000 rupiah. Silakan kembali, kita dengar adzan sebentar ya. Yang dari Pekanbaru angkat tangan. Kampar. Siap. Silakan. Oke. Dari Sumatera Barat ada Padang, Payakumbuh, Harau, Solo. Dari luar negeri ada Malaysia. Is there any student abroad from Malaysia? Brunei, is there? Oke. Yang dari luar negeri, Thailand, nggak ada? Ada? Nggak ada, oke. Kita sambil nunggu adzan ya, sebentar. Soran, ini jawabannya sedikit agak melebar, tapi nggak. Nanti setelah adzan saya hanya akan ambil 10 menit supaya nanti menjelang iqamat kalian bisa menunaikan sholat karena saya sudah jamak ya. Jalan-jalan untuk aja.
Mas Dika mana? Pendek ya. Yang dapat hadiah langsung dikasih setelah ini ya. Baik teman-teman, fokus sebentar 10 menit dan ini nanti yang paling menentukan untuk kita. Oke, yang saya maksud bukan Quran surat As-Saffat ayat 102 sampai 109. Yang saya maksud Al-Baqarah ayat 260. Nabi Ibrahim itu nabi, rasul. Tahu Allah itu sang pencipta. Allah itu segalanya. Tapi dalam keadaan yakin, beliau masih bersifat kritis untuk bertanya guna melahirkan ketenangan dalam batinnya. Perhatikan kalimatnya. Wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan kita diminta belajar. Pelajarannya untuk kita, bukan untuk Ibrahim. Idz itu dia punya 3 arti. Pelajari, pahami, ingat apa yang telah Anda pahami itu kan. Wa idz qala Ibrahim, dan yang belum tahu pelajari. Kalau sudah belajar pahami. Kalau sudah pahami, sudah paham, ikuti jejaknya untuk Anda kerjakan. Ketika Ibrahim itu bertanya secara kritis. Nah, jadi Anda ikut ini. Nabi, bapak para nabi saja, beliau mencontohkan kepada kita untuk berpikir kritis. Dan itu ditunjukkan langsung pertanyaan itu memohon petunjuk kebenarannya dari Allah, dari Tuhan Sang Pencipta. Ketika beliau bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana caranya engkau menghidupkan yang mati? Kita yakin nggak kalau Tuhan itu punya kemampuan menghidupkan yang mati? Yakin? Mematikan yang hidup, yakin? Perhatikan, tapi kan kita nggak pernah tahu gimana caranya. Nah, itu yang dimaksud sikap kritis untuk menemukan hal-hal yang baru. Anda masuk kelas, terima mata kuliah, Anda hafalkan, Anda kurang kritis, Anda kurang kreatif. Apa bedanya Anda dengan alumni-alumni sebelumnya? Yang perlu kita lakukan, sejak Anda masuk ke dalam kampus, lalu ke dalam kelas sesuai jurusan Anda, dan mendapatkan mata kuliah dengan semua bacaan-bacaan itu, apa hal baru yang Anda temukan dari situ? Saya sebelum masuk kampus, itu saya sudah survei di mana kampusnya. Saya kuliah di Tripoli. Itu sebelum saya datang, saya tanya, di tempat saya kuliah, asrama saya di mana? Masjidnya di mana? Perpustakaannya di mana? Jarak perpus ke kelas berapa meter? Saya masuk jam berapa, istirahat jam berapa? Itu saya manfaatkan sampai masuk ke dalam perpustakaan. Itu peta perpustakaan sudah ada di kepala hari pertama saya masuk kampus. Ruang 1 ini, ruang 2 ini, 3 ini, 4 ini. Ada kitab apa, buku apa, sampai letaknya, raknya sampai tinggi berapa, rak itu berapa. Itu sudah saya petakan dari awal masuk. Dan saya sudah baca buku-buku yang akan diajarkan sebelum saya masuk. Jadi ketika kita masuk, kita hanya memecahkan ketidakpahaman yang telah kita dapatkan saat kita baca. Jadi bukan Anda masuk, Anda belum dapat apa-apa. Itu bukan tipikal generasi baru. Jadi kalau sekarang Anda datang di orientasi ini dan bersiap masuk kampus, tapi mental Anda hanya sekedar datang, duduk, terima pengajaran, setelah itu pulang,
Anda tidak akan pernah menjadi generasi emas yang siap membawa bangsa ini terbang tinggi. Maka ingat pesan saya, ini Anda akan dapatkan berapa hari setelah masuk kampus. Jangan pernah Anda masuk sebelum Anda tahu apa yang akan Anda pelajari di tempat Anda berpijak itu. Oke, 1. 2, saya agak cepat ya, karena waktu kita cuma sebentar. Usahakan sedapat mungkin, karena sekarang masanya sudah berubah. Dulu cuma sekitaran Riau dengan Sumatera, Riau ke Jawa. Sekarang teman-teman, Anda bikin status saat ini di sini, yang mengakses sudah orang Amerika, yang mengakses sudah dari Timur Tengah, yang mengakses sudah dari Asia Timur, bahkan ke jauh. Karena itu saya berharap dari sekarang Anda tolong bikin roadmap Anda. Salah satunya cantumkan, jangan dibikin sekarang ya, tapi dibikin nanti untuk 4 tahun ke depan paling sedikit, jangka pendek. Setelah Anda lulus 4 tahun ke depan, 1, kalau menguasai materi kuliah itu sudah kewajiban. Tapi yang saya ingin katakan, bagaimana Anda mengembangkan hasil belajar Anda supaya Anda bisa berperan dalam kehidupan lokal dan global. Maka salah satunya, mohon punya target kuasai bahasa internasional. Saya ulangi, kuasai bahasa apa? Awas, ada beda antara bahasa asing dengan bahasa internasional, itu beda. Kalau bahasa asing, bahasa yang asing di telinga Anda, sehingga dengan itu Anda ingin mengenalnya. Yang bisa bahasa Sunda di sini siapa? Nu tiasanya Rio Sunda? Nah, ya kan mung ieu wungkul, tapi kan nusanesna nu teu ngartos bahasa Sunda karaos asing. Tuh. Leres teh? Leres. Ya, bagi yang tahu bahasa Sunda tidak asing, tapi yang tidak mengenal bahasa Sunda itu menjadi bahasa asing. Anda yang dari Sumatera pengen kenal bahasa Jawa karena asing, itu bahasa asing. Tapi apakah itu menjadi bahasa pergaulan sesuai dengan target-target kita? Saya mohon, selain bahasa lokal dari tempat Anda berada, upayakan coba sekarang, karena sekarang dunianya kecil, Anda tuliskan bergaulnya akan kemana, cita-citanya apa, 4 tahun dari sekarang Anda akan berada di mana, sedang mengisi apa, sedang mengerjakan apa, nulis jurnal di mana, berperan sebagai apa, di tempat mana. Keluarkan bahasa yang sedang Anda tuju 4 tahun ke depan. Saya sejak masuk pesantren, artinya usia 13 tahun, itu sudah menuliskan 1 bahasa Arab, 2 bahasa Inggris, 3 bahasa Jepang. Tahun sekian saya akan ada di Arab, tahun sekian saya mengunjungi Inggris, tahun sekian saya berada di Jepang. Anda tahu apa yang terjadi? Saat ini hampir semua negara Arab telah kita kunjungi. Di Inggris saya bahkan kunjungi stadionnya MU, saya datang ke stadionnya Liverpool, kita ngajar juga di Manchester, kita kunjungi ke London. Di Jepang malah kita bangun sekolah yang akan kita resmikan bulan November depan. Ya, ternyata apa yang kita tuliskan itu bukan sekedar sesuatu yang ingin kita kuasai, tapi itu adalah wujud masa depan yang ingin kita capai. Terakhir, siapa yang menguasai 2 bahasa, Arab Inggris? Maju ke depan. Arab Inggris. Ya, Anda yang perempuan. Ya, silakan. Tangan lihuna. Taqaddam. Okay, go forward please. Alright, could you please give her microphone please? Alright, can you introduce yourself? What's your name and your faculty? Okay, let me introduce my name. My name is Arauda Bunaya Hadi. You can call me Naya. I'm from Faculty of Law. Faculty of Law. I'll give you applause for Naya. Okay. Okay, Naya, what is your own future and how you prepare? How do you prepare for your own future? Okay, because I choose law, I want to concentrate on international political, and Do you want to focus on international political? yeah, the focus.
And also, I have a plan to take TOEFL and IELTS to pass MSIB or Right, MBKM. after you graduated from this university, do you express also to continue your study abroad, for example? Yes, I have a plan to Which take country do you scholarship choose? to South Korea or Turkey. South Korea. Yeah. or Why South Turkey. Korea? Why don't you choose, for example, England or America or Canada? Because I need environment who really focus on their future and How do you know there's a lot of environment in Korea, South Korea? I have some friends from there. Oh, you have some friends from Korea. They support me to raise my dream. Okay, give applause for Naya. Yeah, it's appreciate. It's honor for me to discuss with you. And we have also a special gift for you, 5 million rupiah. All right. Do you also speak another language beside English? Yes, in Arabic but just a little. A little bit Arabic. Yeah. كيف حالك؟ أنا بخير. بخير الحمد لله. لأن اخترت أنت يعني في شعبة الحكم لكي تستطيعي أن تعودي إلى البلاد وتواصل إلى كوريا الجنوبية هكذا؟ Too difficult. Too difficult to answer, right? I think you have to improve your language for the future. So during your living here in the university, add your capability in language to train yourself to speak Arabic well, yeah, as well as you speak in English, right? Yeah. أنا أرجو منك أن تتعلمي أيضا اللغة العربية كما تحدثت اللغة الإنجليزية وتستطيعين في المستقبل أن تسهم ليس فقط في الخارج لكن هنا في إندونيسيا في الشؤون القانونية. فهمتي؟ لا. Oke, silakan kembali ya. Berikan tepuk tangan 5 juta untuk Naya. Oke. Teman-teman, saya pengen lebih ya, pengen lebih. Saya belajar, sampai hari ini saya belajar bahasa Jepang. Genki desu ka? Watashi wa Indonesia no adi desu. Ya, saya belajar bahasa Prancis. Comment ça va? Ça va bien? Edam. Baik ya, itu yang ingin saya sampaikan terakhir. Bagi yang dapat hadiah, kita akhiri. Tolong yang tadi saya dapat apresiasi, maju ke depan, boleh? Saya mau berikan cash 1, 2, 3, silakan. Tadi yang dapat hadiah siapa saja? Maju ke depan. 1, mana lagi? 2, 3, 1 lagi. Yang cash langsung sudah ya? Ya Anda. Mana lagi? Silakan. Bagi 2 aja. Sebagian di sini, sebagian di sana. Mas Fadil sudah siap? Sebelah sini. Ya, kalau sebelah sana jatuh nanti. Sini. Geser sedikit. Oke. Kenapa? Oh ya. Yang 1 juta mana tadi? 1 juta. Baik. Ini yang 500 ya Pak? Antum ya? 500. Yang 1 juta lagi? Ini ya. Baik. 5 juta untuk Naya. Baik. Oke. Untuk tadi nama siapa? Rafid kan dapat 48 juta. Nah ya. Insyaallah setiap bulan 1 juta ya. Mau saya transfer per 6 bulan atau setiap bulan? Setiap bulan. Ibu ada? Ayah ada? Coba minjem mic-nya. Mic-nya pinjam. Ini saya cuma mau tanya, ibu ada nggak? Ada Ustaz. Ayah ada nggak? Ada. Pertanyaan saya cuma satu, kalau saya mau kasih pilihan, dapat 48 juta atau ngasih hadiah ibu dan ayah umroh? Dah. Kasih hadiah untuk orang tua Ustaz. Dia umroh ya? Iya. Tapi resikonya nggak dapat per bulan. Nggak apa, yakin? Oke, ya berikan tepuk tangan. Ya, terima kasih untuk Rafid. Hadiahnya diganti ya, Mas. Mana staf saya? Diganti ya. Hadiahnya umroh untuk kedua orang tuanya. Ya.
Dah? Plus 48 juta tetap ya. Oke. Ayo silakan kembali ke tempat masing-masing. Makasih ya. Silakan, appreciate for all of you. Thank you. Boleh, silakan. Langsung aja, langsung. Langsung aja. Gini aja. Nah, kita gini aja. Nah, makasih. Baik. Terima kasih teman-teman untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan semuanya baik, sehat, dan kompak. Saya mau minta satu, yang Katolik mana? Katolik. Katolik, boleh ke depan. Kristen, Protestan? Boleh? Oh, sisi sini ya, gantian, sisi sini. Nggak boleh. Oke, di bawah ya. Atau maju boleh, maju boleh. Saya maju. Hindu mana? Gak ada. Buddha? Gak ada. Yang lain sudah. Oke, saya cuma minta satu aja ya. Nama siapa? Maria Kristina Mutibaria. Oke, Maria. Satu lagi? Desri Sukurniata Lambanua. Desti. Kemudian? Ananda Patricia. Ananda Patricia. Saya panggil Tia ya. Oke. Nanda. Oke. Maria, masing-masing satu-satu sebutkan satu ayat dalam kitabnya aja. Satu ayat aja. Oke. Maria? Satu aja. Apa aja? Ya? Aku. Bebas. Oke, kita pindah dulu. Yohanes 3 ayat 16, beginilah bunyi firman Tuhan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Ya. supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Baik. Terima kasih. Nah, yang orang Islam tahu nggak ayat Quran terkait dengan Isa atau Yesus Kristus? Quran surah 19, suratnya Maryam, di ayat ke-31. Siapa yang hafal? 5 juta. Tidak, siapa yang hafal? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba waja'alani mubarakan ainama wa awsani bis-shalah. Tuhan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan. Mirip ya? Oke, John, terakhir. Matius 7 ayat 7, ini firman Tuhan. Mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah pintu maka akan dibukakan bagimu. Baik, ulangi sekali lagi pelan-pelan. Matius 7 ayat 7, Oke. mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Baik, kira-kira tahu nggak di Quran ada yang ayat mirip seperti ini? Quran surah kedua ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza falyastajibu wal yu'minu la'allahum. Kalau kamu butuh apapun, mintalah kepadaku, maka aku akan kabulkan dan berikan jawaban kepadamu seperti yang kau inginkan. Maka yakinlah kepadaku, aku berikan petunjuk kepadamu untuk memudahkan urusanmu. Mirip ya? Karena itu saya mau katakan, kenapa saya tanya, saya ingin tegaskan, dari Umri kita ingin memberikan inspirasi toleransi beragama yang tinggi, bahwa perbedaan keyakinan itu tidak menghalangi kita untuk semangat belajar, membangun hubungan baik, dan bekerja sama untuk mensukseskan kampus kita demi negeri kita dan demi kesatuan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Sepakat? Oke, masing-masing 1 juta rupiah ya. Oke, terima kasih banyak. Silakan sama-sama. Silakan kembali. Tolong disiapkan ya. Oke, teman-teman, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Very proud to be part of this university, and thank you for attention. Ana farihun wa sa'id jiddan bi an akuna عضوا من هذه الجامعة المباركة وشكرا لكم على حسن اهتمامكم
Syukran. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.